menjelaskan apa yang sebenarnya saat ini sangat-sangat dialami Gaza selain dengan kehilangan sanak saudara, Ustaz. Ya. ما رأيكم عن قضية غزة الآن اليوم؟ أولا أنا أشكر TV1 على هذا الاهتمام الكبير بالقضية الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak kepada stasiun TV1 yang telah memberikan perhatian yang besar terhadap masalah Gaza hari ini. وأشكرهم على التبرع الكبير الذي كان في يوم الجمعة. Dan saya mengucapkan terima kasih atas donasi yang diberikan yang begitu besarnya pada aksi kita hari Jumat yang lalu. Barakallahu fihum jami'an. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya Allah. Nah, بالنسبة لغزة الآن وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 200 شهيد. Berkenaan dengan Gaza, pada hari ini telah mencapai sekitar 200 syuhada yang berjatuhan di sana. وأكثر من 1000 جريح. Dan lebih sekitar 1000 yang telah terluka dalam peperangan kali ini. فيهم الكثير من الأطفال ومن النساء. Banyak dari mereka dari kalangan anak-anak dan para perempuan. وهذا دلالة واضحة على همجية اليهود في فلسطين. Dan ini adalah sebagai bukti bagaimana kekejaman Yahudia dalam peperangan kali ini. baik. Sebelumnya Indonesia juga mungkin perlu tahu bagaimana Syekh Mahmud Syiam di sana begitu memberikan semangatnya dan mungkin sosok dari Syekh sendiri bagaimana di Palestina saat ini. Mungkin takalam annakum min ibnatu Imam Masjid Al-Aqsa wa kaifa الحقيقة أنه كوني ابن خطيب المسجد الأقصى فهذا يجعل علينا مسؤولية كبيرة. Sesungguhnya saya di antara anak dari salah satu imam Masjid Al-Aqsa dan karenanya saya juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap penjagaan Masjid Al-Aqsa. في أن ندافع عن المسجد الأقصى الأسير. Dalam membela Masjid Al-Aqsa yang sedang terpenjara oleh tentara Israel. وهذا يدفعنا للعمل أكثر وأكثر من أجل فلسطين المحتلة. Dan ini menuntut kita untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam pembebasan Palestina yang sedang terjajah. Baik. Nah, apakah Syekh juga bisa menceritakan dengan pengalamannya di masa lalu bagaimana kekejian Israel? Karena kan Syekh juga punya pengalaman dengan kekejian Israel. Mungkin tatakalam an dzikrayat kaifa juyusul Israel kana. إسرائيل في فلسطين الحقيقة يعني هم لهم مواقف سيئة كثيرة. Sesungguhnya tentara-tentara Israel itu memiliki posisi dalam kekejaman yang begitu besar. في الحرب الماضية ألقوا على غزة حوالي 1,000,000 كيلوغرام من الTNT. Dalam peperangan yang lalu mereka menjatuhi kota Gaza itu dengan bom TNT tidak sekitar 1,000 kilogram. وهي تساوي قنبلة هيروشيما أو ناغازاكي في اليابان. Itu menyamai bom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. والتي أدت في الحرب العالمية الثانية إلى استسلام اليابان. Tetapi apa yang terjadi saat itu kami tidak melakukan menyerah sebagaimana yang terjadi di Jepang. وطبعا هذا أدى إلى استقلال إندونيسيا أيضا. Dan ini juga tentu terjadi dalam kemerdekaan Indonesia. لكن إذا قارنا مع غزة فإن إسرائيل ألقت قنبلة هيروشيما فوق غزة لكن غزة لم تستسلم. Dan bila kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Gaza, masyarakat Gaza tidak menyerah dalam hal ini. وهذا فضل من الله. Dan tentu ini adalah sebuah keutamaan yang telah Allah berikan kepada kami. Baik, memang kekejiannya tidak dijelaskan secara rinci. Mungkin memang ini kan sangat pasti menyayat hati. Tapi paling tidak
nanti saya akan tanya lagi Ustadz Irfan bagaimana juga mukjizat yang terjadi dalam 7 hari ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana keadaan juga di Palestina pasca serangan di hari ke-7. Kita melihat ini kurangnya fasilitas medis dari Palestina yang membuat juga para korban luka juga mencari pertolongan terhadap negara-negara sekitar yang juga negara-negara perbatasan. Di antaranya di Rumah Sakit Hussein di Aman. Dan memang kabarnya pada hari kurang lebih pada hari ke-4 atau ke-5 saat terowongan Rafah akhirnya bisa dibuka, barulah ada pertolongan medis bagi 1.100 warga Gaza yang terluka. Ini adalah seorang anak Gaza yang terluka berusia 6 tahun akibat serangan Israel. Ini juga beberapa di antaranya di Rumah Sakit King Hussein. Agresi yang sudah ditentang oleh dunia ternyata juga tidak dihiraukan oleh Benyamin Netanyahu. Ini sangat menyedihkan apa yang bisa dirasakan oleh Syekh Mahmud mengetahui bahwa Perdana Menteri Israel sama sekali tidak mengurangi walaupun permintaan dari dunia sudah luar biasa. ما رأيكم بأن رئيس وزراء إسرائيل لم يقف بهذه الحرب حتى الآن؟ المحتل الإسرائيلي يريد أن يواصل العدوان على الفلسطينيين. Jadi Israel itu memang menghendaki penyerangan terhadap Palestina. وهو مثل المستعمر الهولندي الذي بقي في هنا في إندونيسيا حوالي 350 سنة. Sebagaimana yang terjadi dalam sejarah kita, Belanda menjajah kita hingga 350 tahun. Ya, okay. ونحن سنقاتل مثل ما قاتل الإندونيسيون. Dan kita akan tetap melawan penjajahan ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Baik. Nah, nanti saya ingin tanya Ustadz Irfan, bagaimana Syekh menghadapi tentara-tentara Israel yang mungkin berpas-pasan atau bertemu? Apa kira-kira bentuk komunikasi dari ulama-ulama besar di Palestina terhadap tentara Israel? Atau memang tidak ada pertemuan itu? Tapi nanti Ustadz Irfan kita akan sambung lagi sesaat lagi, tetap di Apa Kabar Indonesia Malam.